Lewat lagu ini Tuhan, kami mengungkapkan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah terang bagi kami dan Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan yang sejati, yang adalah penyelamat kami, yang adalah sumber berkat kami, yang adalah kekuatan kami. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan ibadah malam akhir tahun 2024 ini. Lembutkanlah hati kami Tuhan Yesus, agar kami bersedia dengan kerendahan hati, dengan segenap hati kami untuk mau menerima nasihat firman-Mu, untuk mau diajar oleh firman-Mu. Bukakanlah pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan dan pelajari pada kesempatan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu menurut isi hati-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan menerima nasihat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya ulangi sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah malam akhir tahun 2024 ini yang juga adalah ibadah syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 Bapak Ibu Saudara. Dan tidak lama lagi, tinggal menghitung beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun baru, tahun 2025, yang kata orang di tahun 2025 itu akan banyak tantangan, akan banyak badai persoalan, tetapi asalkan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kita, bersama-sama dengan kita pasti menang di dalam segala tantangan. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah ini, di ibadah malam akhir tahun 2024 ini, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai ayat yang ke-41. Kitab Ratapan pasal 3, kitab Perjanjian Lama sesudah Yeremia, kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 40 sampai ayat yang 41. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dua ayat yang saya pilih dalam kitab Ratapan pasal 3 di ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Ya, jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, penghiburan dalam penderitaan. Ayat 40 dan ayat 41 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu memaknai akhir tahun dengan bijaksana. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rasanya cepat sekali ya Bapak Ibu Saudara yang kita akan meninggalkan tahun 2024 ya. Di antara Bapak Ibu Saudara pasti ada yang merasa seperti itu kan? Tidak terasa ya kita sudah mau meninggalkan tahun 2024. Rasanya tuh baru sebentar aja gitu kan. Mungkin karena kita ini mengalami kesibukan karena pekerjaan, mengurus kebun sawit, menjalankan pekerjaan sebagai guru, atau menjalankan pekerjaan yang lainnya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dalam pemerintahan desa contohnya, dan dalam hal apapun. Rasanya waktu di sepanjang tahun 2024 ini cepat sekali, dan tidak lama lagi kita akan tinggalkan tahun 2024 ini ya Bapak Ibu Saudara. Tinggal menghitung beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Ya Bapak Ibu Saudara, pasti sepanjang tahun 2024 ini ada berbagai masalah dan tantangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itu ibaratkan kita sedang kita mengalami musim. Ada musim bahagia, ada juga musim duka cita, ada musim
oleh karena masalah yang berat. Dan itulah yang disebutkan dengan warna-warni kehidupan. Ternyata kehidupan itu tidak selamanya mulus. Ada waktunya kehidupan itu berjalan dengan lancar, ada juga perjalanan kehidupan itu kayak macet-macet begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya lurus, tapi ada juga lika-likunya. Yaitu adalah gambaran kehidupan kita yang pasti kita sudah alami dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2024, kalau kita renungkan kembali bertubi-tubi yang masalah itu, bahkan masalah itu ada terjadi dengan jangka waktu yang lama, ada juga dengan waktu yang tidak lama begitu. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita bisa melewati hal itu, kita perlu menyadari bahwa disitulah ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itulah yang membuktikan kita bisa melewati segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun hidup kita tidak selalu mujur, tidak selalu berjalan mulus di sepanjang tahun 2024 oleh karena masalah yang digambarkan seperti jalan yang berliku-liku itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita bisa lewati itu, kita sesungguhnya telah mengalami penyertaan Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu bersama-sama dengan kita dalam kondisi keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memahami dengan bijaksana seperti apakah kita memaknai akhir tahun 2024 yang akan kita tinggalkan sebentar lagi. Tinggal menghitung beberapa jam lagi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memaknai akhir tahun 2024 dengan bijaksana secara rohani yang berkenan di mata Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Saya membagikan Bapak Ibu Saudara menjadi 2 poin yang bisa kita pelajari lewat kitab Penetapan pasal 3 ayat 40 sampai ayat 41. Saya membagikan di poin yang pertama. Silakan Marta. Kita perlu bersedia menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 40. Bapak Ibu Saudara, menyelidiki dan memeriksa hidup kita mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri itu artinya mengoreksi diri kita sendiri. Mengoreksi diri kita sendiri kira-kira selama perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Sudahkah kita lebih banyak memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita mengoreksi diri kita dan mendapati ternyata masih banyak kegagalan yang kita lakukan dalam hidup kita. Kegagalan untuk setia beribadah kepada Tuhan contohnya. Atau kita mungkin bermalas-malasan untuk menghampiri hadirat Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau kita melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita karena kita menganggap bahwa kita ini mampu mencapai semua yang menjadi harapan kita dengan kekuatan kita sendiri. Apa yang perlu kita koreksi pada diri kita, Bapak Ibu Saudara, yang selama ini sudah kita lakukan sepanjang tahun 2024? Bapak Ibu Saudara, kita perlu evaluasi diri kita. Evaluasi diri itu artinya kita perlu memeriksa apa yang sudah berhasil kita capai. Apakah yang sudah kita berhasil capai ini adalah yang berkenan di hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan? Dan apakah mungkin ada kesalahan yang fatal yang kita lakukan, yang mungkin menduakan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, yang melukai pasangan kita, yang menyakiti orang tua kita, atau menyakiti sesama kita, saudara-saudara kita? Kita perlu memeriksa kembali, Bapak Ibu. Kita perlu menyelidiki apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2024. Kalau ada yang lebih banyak kesalahan yang kita lakukan, berarti kita harus memohon pertolongan Tuhan agar kita lepaskan atau kita tinggalkan itu, agar tidak kita ulangi, agar kita tidak ulangi ketika kita akan memasuki tahun baru 2025. Karena Tuhan mengharapkan agar di tahun 2025 kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itulah kita perlu berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan itu artinya kita kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mau dengan senang hati untuk
tunduk patuh kepada perintah Tuhan, untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah arti kata berpaling kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tidak sampai di poin yang pertama saja untuk kita memaknai akhir tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Poin yang kedua, silakan. Kita perlu untuk bersedia mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Allah kita di sorga, Bapak Ibu Saudara. Dia pemilik sorga. Dialah Yesus Kristus. Dialah Allah kita yang ada di sorga sekarang ini. Dan dia berjanji akan datang kembali ke dunia ini yang kedua kalinya untuk menjemput kita. Apakah kita sudah mengangkat hati kita? Apakah kita sudah mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga? Mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan kehidupan kita secara total, sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan sepenuhnya, bukan dengan setengah-setengah. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan memperkenankan Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kehendaknya? Kalau kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, berarti kita siap untuk selalu mengangkat hati kita dan mengangkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan. Sebagai bukti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang sangat terbatas, kita manusia yang sangat lemah, dan kita manusia yang tidak sempurna, kita manusia yang punya banyak kekurangan. Maka itulah yang membuat kita perlu untuk berpaling kepada Tuhan. Artinya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita dengan kesadaran penuh, menyadari bahwa kita manusia yang sangat terbatas. Kita mau berserah kepada Allah yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Marilah kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus setiap waktu, Bapak Ibu, setiap hari dalam hidup kita. Janganlah kita melupakan Tuhan, janganlah kita mengabaikan Tuhan, dan janganlah kita menyepelekan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami berbagai tantangan, yaitu masalah yang begitu berat. Nah, disitulah kesempatan Bapak Ibu Saudara mengangkat hati dan mengangkat tangan kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, memohon uluran tangan Tuhan, karena tangan Tuhan yang sangat berkuasa, yang sanggup menolong kita, mengangkat persoalan hidup kita, yang sanggup memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diizinkan sakit, apapun penyakit yang kita alami dalam tahun 2024, ketika kita sembuh, disitulah bukti kebesaran kuasa Tuhan yang telah memulihkan kita. Dan itulah yang menjadi alasan kita harus lebih dekat kepada Tuhan, untuk semakin lebih berserah semuanya kepada Tuhan. Dan mari kita selalu angkat hati kita dan angkat tangan kita, seraya kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memelihara hidup kita, Tuhan sanggup melindungi kita dan membebaskan kita, menghindarkan kita dari segala musibah dan malapetaka. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa, tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Maka kita harus semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menyelidiki dan memeriksa hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi dari diri sendiri sepanjang tahun 2024, Bapak Ibu terbukti kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara perlu berpaling kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan, memohon agar Tuhan mengarahkan Bapak Ibu Saudara, memberikan semangat yang baru sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara tidak patah semangat dalam mengikut Tuhan Yesus, tapi tetap semangat. Orang yang semangat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang yang semangat mengasihi Tuhan, orang yang semangat beriman kepada Tuhan Yesus, dia walaupun dengan masa yang berat, dia akan selalu dekat kepada Tuhan, karena dia mengakui dan sangat percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dan menolong dia. Itulah orang yang bersemangat kepada Tuhan. Dia tidak akan malas ibadah, tapi dia akan selalu aktif, rajin beribadah.
Dia akan rajin berdoa, dan dia selalu bersedia dengan segenap hati dan dengan lapang dada untuk selalu menerima dan mendengar nasihat firman Tuhan, dan bersedia untuk mentaati melakukan firman Tuhan, karena dia mau hidup menyenangkan Tuhan. Dia mau lebih baik, mau menjadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan kepada Bapak Ibu Saudara saya, dan mari kita maknai firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimanakah kita memaknai kehidupan kita yang sudah sampai sekarang ini, di akhir tahun 2024 ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu oleh karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu, oleh karena kebaikan Tuhan yang harusnya menyadarkan kita, membuat kita untuk semakin lebih takut akan Tuhan, semakin lebih menghormati Tuhan, dan lebih dekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat hati kita angkat tangan kita serahkan kehidupan kita sebagai Tuhan, dan bersedia untuk tunduk, patuh, bersedia dengan senang hati untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ibadah malam akhir tahun 2024 ini, di mana kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024 yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita pribadi pas pribadi. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024 hingga sampai sekarang ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kebaikan Tuhan, kami masih hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami terima pada kesempatan ibadah ini mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak boleh main-main lagi dengan Tuhan, tapi kami harus semakin lebih setia kepada Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin lebih menghormati Tuhan, dan hidup sesuai kehendak Tuhan, lebih setia, lebih aktif, lebih rajin beribadah Tuhan, lebih tekun mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik hidup kami dan yang pegang kendali hidup kami. Ya Tuhan, ajarkan kami semakin setia kepada menyembah-Mu dan hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Kepada Allah saya persilakan.